Good morning all, good morning students. Today we have a new topic about pronoun. Hari ini kita punya topik baru yang namanya pronoun. Apa itu pronoun? What is pronoun? Maybe in junior high school di SMP kamu sudah pernah dengar yang namanya pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. So in English we say pronounnya, dalam bahasa Inggris kita sebut dengan pronoun. Apa itu kata ganti? Kata ganti adalah kata yang kita gunakan untuk menggantikan suatu objek, baik itu benda, baik itu orang, baik itu apapun itu bisa kita gantikan dengan yang namanya pronoun, kata ganti. Ya. Contoh singkat saja, contohnya Maria. Kata ganti Maria dalam bahasa Inggris itu adalah she. She, ya. Nanti saya terangkan lebih lanjut lagi. Baik. There are four kinds of pronoun. Ada 4 jenis pronoun yang lebih sering kita gunakan. Yang pertama itu subject pronoun, and then object pronoun, possessive adjective, and possessive pronoun. Ya. Subject, object, possessive adjective, and possessive pronoun. Okay, now for the first is subject. And what is subject? Subject pronoun adalah kata ganti yang kita gunakan yang berada dalam posisi subjek. Subjek itu selalu berada di awal kalimat, tak pernah namanya subjek di akhir, ya. Contohnya, saya mencuci piring, maka subjeknya adalah saya, bukan piring, ya. Subjeknya itu saya, karena berada di awal kalimat. Jadi apa saja itu bagian-bagian dari subjek pronoun? Yang pertama, I, we, you, she, he, it, they. Kamu bisa lihat di handphonemu, artinya I, saya, we, kita atau kami, you, kamu, she, dia, he, dia laki-laki. Tadi she, dia perempuan, he, dia laki-laki. Kemudian it, dia, tapi menunjukkan benda, hewan. They, mereka artinya lebih dari satu, ya. Mereka, dan kamu tidak termasuk dalamnya, orang lain. Lebih dari satu, they. Bisa juga buku-buku itu they juga, ya, bukan hanya manusia. Intinya lebih dari satu dan kamu tak termasuk di dalamnya, ya. Baik, contohnya itu dalam kalimat kamu bisa melihat di handphonemu. Contoh nomor 1, I will call you at night. Saya akan meneleponmu nanti malam. Maka itu subjeknya itu I, dan seterusnya. Yang perlu kita ketahui itu adalah ketika kita menggunakan he, she, they, we. Perhatikan nomor 3. Doni likes football. Maka Doni ini kalau kita membuatnya dalam kata ganti, maka kata ganti yang cocok untuk Doni adalah he. He likes football. Tidak bisa she itu perempuan, ya. Gak bisa they, karena they untuk orang yang lebih dari satu. Tak bisa it, karena it itu untuk hewan atau benda. Si Doni ini laki-laki yang tunggal sendiri, maka dia pakai he. Oke. Nomor 4, Teresia is pretty. Teresia itu adalah perempuan, ya, perempuan. Maka perempuan itu yang tunggal kita ganti dengan she. The flower itu apa itu? Bunga itu kategori benda. Jadi tak bisa kita buat she atau he. Maka it. Students. Nomor 6, Tony and I. Tony dan saya. Maka Tony dan saya itu adalah kami, ya. Kami itu bilang kan aku dan si Tony, ya. Maka kita pakai we, kata gantinya. Menggantikan Tony dan saya kita bisa pakai dengan we. Kemudian itu students itu murid-murid. Murid-muridnya lebih dari satu, kan?
Kamu termasuk nggak di dalam murid-murid? Murid-murid itu, nah, berarti orang lain bukan kamu. Maka murid-murid lebih dari satu kita pakai they. Nanti yang kurang jelas bisa bertanya dengan saya di Google Classroom. Baik, objek pronoun. Objek pronoun posisinya setelah kata kerja. Ya, setelah kata kerja. Sudah? Contoh, ibu memukul ayah. Mana objeknya? Ibu atau ayah? Kata kerja itu apa? Memukul. Kata kerja ada tindakan, ada aksi, ya. Memukul ayah. Setelah memukul ada kata ayah. Memukul adalah kata kerja. Setelah kata kerja ada ayah, maka itulah yang namanya objek. Maka berbeda dengan subjek. Untuk objek, kata ganti yang digunakan adalah, kalau dia di objek, maka beberapa objek pronoun itu me, saya, us, kita. Sir, kok berbeda dari saya? I-nya kok sekarang me? Ya karena posisinya berbeda. Sekarang kita di objek, bukan di subjek. Me, saya, us, kita, you, kamu, her, dia, him, dia laki-laki, her tadi dia perempuan, it, dia yang hewan atau benda tunggal, them, mereka, bisa hewan, bisa manusia, bisa benda, intinya lebih dari satu. Baik, perhatikan contoh berikut. Rona likes me. Rona menyukai saya. Tak bisa kita buat Rona likes I. Ya, nggak boleh. Karena I posisinya di subjek, sedangkan saya di sini posisinya di objek. Rico like you. Ini hampir sama ya, di subjek atau objek tetap menggunakan you. Ini baru agak berganti dia. Dito like Erika. Dito likes Erika. Sekarang kita mau ganti Erika. Erika itu adalah perempuan yang tunggal dan posisinya berada di subjek atau objek. Di objek. Maka tak boleh kita buat Erika itu dengan she, melainkan her. Dito likes her. Berikutnya him. Rika likes Nico. Nico itu berada di objek, maka tak boleh kita pakai he, melainkan him. Them. Donny hates parents. Parentsnya itu letaknya di mana? Di objek, dan lebih dari satu ya, orang tua, ayah dan ibu. Maka Donny hates them. Them bukan they letaknya di subjek. Rudy hates flower. Flower itu berada di objek, maka dapat kita gantikan dengan kata gantinya yakni it. Rudy hates it. Maaf, itu tadi ada kelebihan s, hapuskan s-nya. Udah? Baik. Kira-kira cukup dulu sampai di situ kita mempelajari subjek, pronoun dan objek pronoun. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya possessive adjective dan possessive pronoun agar tidak terlalu banyak nanti materinya hari ini. Cukup dulu kita buat perlahan-lahan agar lebih paham ya. Baik, ada di sini yang namanya tugas. Maka tugas ini kamu kerjakan, tinggal menggantikannya kemana? Ke kata gantinya. Cat and horse. Kucing dan kuda. Kucingnya satu, kudanya satu, maka sudah 2 ekor. Kalau 2 ekor itu masuk kemana? Itka, hika, she atau kemana? Maka I wanna ask you to do this homework. Please call it to me later. Kumpulkan sama saya lewat mengirimkannya melalui Google Classroom. Dan mohon berhati-hati mengerjakannya agar tidak salah. So until here our meeting. So see you next week.